Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal near minimax approximation. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu akan dicari pendekatan near minimax pada fungsi eksponensial dan pada kasus kedua adalah pendekatan near minimax fungsi fx sama dengan e pangkat x dengan x anggota 0,1 berderajat 4 dengan pendekatan berderajat 4 fungsi fx sama dengan e pangkat x diinterpolasikan ke titik-titik xk sama dengan cos 2k ditambah 1 per 6 pi ditambah 1 dengan k sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di bawah ini sudah ada cara penyelesaiannya, yaitu pada tabel titik C Bezier fungsi e pangkat x pada titik C Bezier berikut. Nah, di sini kan K-nya itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan XK, itu saya sudah menggunakan aplikasi Excel. Baiklah, inilah cara menggunakan perhitungan dengan Excel. Nah, di sini kan kita letakkan K itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada cos. Untuk mencari cos dari XK ini tadi menuju ke XK. Kemudian ada cos, ada XK, ada FXK, ada DFXK, hasilnya, kemudian D pangkat 2 FXK, kemudian hasilnya, kemudian D pangkat 3 FXK, lalu hasilnya, dan yang terakhir itu ada D pangkat 4 FXK. Nah, yang pertama itu kita mencari XK-nya terlebih dahulu. Di sini kan XK-nya itu yang pertama itu kita mencari dulu menggunakan rumus yang ada di sini. Yang pertama kita mencari dulu rumus yang ada di soal ini. Kemudian kita substitusikan. Misalkan yang kita cari terlebih dahulu adalah K-nya itu adalah 0. Nah, kita masukkan di sini, kita substitusikan. Ini rumusnya itu 2 dikali 0, 0 itu C3 ini. Kemudian ditambah dengan 1 sesuai dengan rumusnya. Lalu dikali dengan pi, pi itu adalah 180 derajat. Kemudian dibagi dengan 6. Lalu ditambah dengan 1. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Hasilnya adalah 31. Lalu kita tarik sesuai dengan cara yang ada di Excel. Lalu dari sini sudah diketahui bahwa dari K0 itu ada cos 31, 1 itu ada cos 91, 2 itu ada cos 151, dan 3 cos 211, serta 4 itu cos 271. Nah, kemudian untuk mencari XK-nya, kita klik ini. Nah, kan tadi masih berbentuk cos. Maka kita cari hasil dari XK-nya sama dengan cos, karena dia berbentuk sudut, lalu maka berbentuk derajat, maka sama dengan cos radian 31. Kita enter, maka hasilnya adalah 0,857167. Lalu kita tarik ke samping. Nah, inilah hasilnya dari XK. Nah, itulah didapatlah hasil dari XK. Ini. Maka sudah dapat hasil dari XK-nya. Maka sudah dapat hasil dari XK-nya. Nah, kemudian untuk mencari fxk, fxk ini sebenarnya bukan fungsi, namun dia ini seperti turunan, yaitu e pangkat x, yang ada di rumus ini. Yang ada di rumus ini. Fx sama dengan e pangkat x. E pangkat x ini, kalau untuk di Excel itu dinamakan exp. Nah, maka di sini kita cari sama dengan exp C5. C5 itu adalah X-nya. Maka kalau dicari dengan manual itu, kalau ditulis dengan manual itu
Dia berbentuk seperti ini. Oke, pangkat XK. Oke, pangkat X. Nah, X ini adalah XK ini. Nih, XK ini dan seterusnya sampai bawah. Nah, maka untuk mencari fxk-nya itu sama dengan EXP, C5 itu adalah XK, seperti ini. Lalu kita enter, lalu tarik, kita drag sampai ke samping. Nah, ini didapatlah hasil dari fxk-nya. Kemudian untuk mencari dfxk, itu kita menggunakan perhitungan dengan zigzag. Yang pertama itu kita kurangkan EFK yang kedua sama yang pertama ini dikurang 0,982699 ini dikurang dengan 2,356476. Maka didapatlah hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita kurangkan juga ini XK yang kedua dengan yang pertama ini dikurangkan, maka didapatlah hasilnya adalah ini. Nih, hasilnya adalah ini. Nah, maka hasil dari pengurangan EFK yang pertama dan kedua dan XK yang pertama dengan kedua ini dibagi antara min 1,37378 ini dibagi dengan min 0,87462. Lalu hasilnya adalah 1,5700714. Nah, maka hasilnya itu kita tulis di DFXK. Ini untuk derajat yang pertama. Nah, yang ke bawahnya juga sama seperti itu, ini caranya. Ini dikurangkan dengan ini. Dikurangkan, ini juga dikurangkan dengan ini. Dikurangkan, ini juga sama dikurangkan dengan yang ini. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini dikurangkan dengan yang ini juga dikurangkan dengan yang ini juga dikurangkan dengan yang ini. Nah, hasil dari pengurangan-pengurangan ini dibagi sama seperti cara yang pertama tadi. Nah, kemudian untuk mencari derajat yang kedua itu dengan cara kita hapus dulu ini. Nah, untuk derajat yang kedua ini caranya yaitu dengan mengurangkan hasil ini dfxk ini dikurang, kemudian hasil dari ini dikurang dengan hasil yang ketiga. Ini dikurang. Antara min 0,87462 ini dengan 0,8571167. Setelah pengurangan dfk ini seperti ini. Ini hasil pengurangan dari 0,659939 dikurang dengan 1,5700714. Ini dikurang. Kemudian dikurang juga hasil dari XK0 dan XK2 dikurang. Lalu dapatlah hasilnya 0,525916. Begitupun dengan selanjutnya juga seperti itu. Ini dikurangkan dengan ini. Lalu ini juga dikurangkan dengan ini. Dikurang. Kemudian yang ini caranya seperti ini, di zigzag. Seperti ini. Ini dikurang juga, yang ini juga dikurang kayak gini. Nih. Nah, maka hasilnya dapatlah ini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk berderajat 3, yaitu caranya yang hasil dari berderajat 2 tadi kita kurangkan kembali, ini dikurang dengan ini. Yang ini juga dikurangkan dengan yang ini. Nah, yang pertama kita kurangkan dahulu 0,284928 ini
dikurang, maka hasilnya itu adalah min 0,24099. Kemudian selanjutnya itu ini. Yang ini tadi kan sudah dari sini ke sini ya. Nah, lalu kita kembalikan lagi ini zigzag ke sini. Nah, kemudian ini zigzag ke sini. Nih, dikurangkan juga yang ini sama yang ini. Setelah dikurangkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini antara XK3 dengan XK0 dikurang, maka hasilnya min 1,71433. Nah, dari pengurangan ini kita bagi min 0,24099 ini dibagi dengan min 1,71433, maka hasilnya didapatlah 0,140572. Begitupun dengan yang seterusnya, yang di bawahnya. Kemudian untuk cara yang berderajat 4 itu sama seperti tadi juga, ini dikurang dengan yang ini 0,110141 dikurang dengan 0,140572 dikurang, maka dapatlah hasilnya ini. Maka didapatlah hasilnya adalah ini. Nih. Min 0,03043. Kemudian untuk yang min 0,83971 ini didapat dari 0 XK0 ini XK4 dikurang dengan XK0. Nah, maka didapatlah hasilnya adalah min 0,83971. Nah, dari pengurangan-pengurangan itu kita bagi antara min 0,03043 dibagi dengan min 0,83971. Maka didapatlah hasilnya 0,036239. Nah, didapatlah derajat keempatnya. Ini. Jadi, pendekatan fx sama dengan cos 2k plus 1 per 6pi ditambah 1 berderajat 4 adalah P4X sama dengan 2,356476 ditambah X min 0,857167 dikali 1,570714 ditambah X ditambah 0,01745 dikali 0,525916 ditambah X ditambah 0,87462 dikali 0,140572 ditambah X ditambah 0,5717 dikali 0,036239. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.